Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Juanda Putra di channel saya Juanda Putra. Nah, salam sapa saya buat teman-teman semua di mana aja ya. Hari ini kita akan mencoba belajar bagaimana sih kita akan bongkar bagaimana sih fitur-fitur yang dimiliki oleh Google Earth. Nah, sebenarnya Google Earth ini adalah sebenarnya udah sangat familiar mungkin ya buat teman-teman semua yang berhubungan dengan berkaitan dengan data-data spasial dan data-data hal terkait lainnya. Nah, hari ini kita akan coba belajar bagaimana memasukkan sebenarnya ya memasukkan data-data SHP atau data-data lainnya yang kita coba masukkan di dalam Google Earth. Nah, Google Earth sendiri sebenarnya ya fitur yang disediakan oleh pihak Google untuk Google Earth untuk menampilkan data-data informasi hal-hal yang berkaitan dengan permukaan bumi. Nah, baik lokasi, tempat, dan hal-hal yang berkaitan lainnya. Nah, kelebihan dari Google Earth ini ya teman-teman bisa memasukkan misalnya ya data-data SHP terhadap delineasi wilayah atau kawasan untuk menentukan AOI atau ingin mempelajari suatu daerah. Cukup dengan memasukkan lokasi koordinat saja ya teman-teman sudah bisa di depan laptop, di depan komputer teman-teman sudah bisa melihat lokasi yang teman-teman ingin tuju. Nah, selain itu kita akan coba bagaimana memasukkan dan ingin memvalidasi bagaimana hasil dari pengedronan atau pengambilan foto udara yang sudah kita ambil menggunakan drone. Kita coba overlaykan dengan aplikasi Google Earth ini. Nah, kita lihat bagaimana sih sebenarnya apakah sudah sesuai, karena bagaimanapun data yang disediakan oleh Google Earth tentu tidak seupdate dengan data yang kita ambil menggunakan drone. Nah, kualitas foto udara yang kita ambil menggunakan drone dengan citra satelit tentu sangat berbeda. Nah, ini yang terkadang sangat dibutuhkan ketika kita membutuhkan informasi yang sifatnya real time. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Oke, apakah data hasil pengedronan kita ini sudah sesuai dengan kondisi existingnya? Nah, bagaimana perubahan-perubahannya? Oke, ikuti terus channel saya. Let's go. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, dan aktifin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi konten-konten terbaru dari saya. Oke, thank you. Pertama-tama teman-teman silahkan buka aplikasi Google Earth-nya. Oke ya. Ya, kalian harus punya installan desktop dari aplikasi Google Earth-nya. Oke, Google Earth Pro. Nah, teman-teman bisa install dan cari di internet. Nah, oke, ini sudah terbuka aplikasi Google Earth-nya. Nah, oke. Nah, ini sudah terbuka aplikasi Google Earth-nya dan ini adalah tampilan desktop dari Google Earth. Navigasiin Google Earth. Nah, ini navigasi. Jadi kalian bisa bernavigasi berpergian dengan Google Earth kemana aja. Nah, oke. Nah, ini kita close. Oke ya. Tunggu sebentar karena mungkin data-data saya juga banyak yang sudah saya overlaykan. Oke, ini udah nampil, jadi tampilan dari Google Earth sendiri. Nah, ini adalah wilayah Indonesia. Oke, sudah nampak dari tampilan ya Google Earth sendiri. Nah, oke. Nah, ini adalah wilayah Indonesia yang kita lihat dari Sabang sampai Merauke dan ini. Nah, kita akan mencoba mengambil sampel untuk di daerah Kota Pekanbaru. Nah, yang sudah saya lakukan proses pengedronan dan kita akan mencobanya mengoverlaykannya dengan data-data SHP. Nah, oke, ini adalah Kota Pekanbaru. Nah, cukup luas, cukup padat. Nah, ini adalah wilayah Kota Pekanbaru. Oke ya. Nah, delineasinya cukup luas. Nah, sekarang kita akan masukkan datanya ya teman-teman. Klik open. Nah, kita akan cari datanya.
karena kita akan memasukkan data SHP, jadi teman-teman harus sediakan data SHP-nya dulu. Ya sebenarnya bisa aja data format KML atau ya tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, karena kita akan memasukkan data format SHP dari Esri, jadi teman-teman di sini banyak sih sebenarnya format data yang bisa dimasukkan. Nah, di sini kita akan menggunakan Esri Save SHP. Oke, ini adalah datanya yang ingin saya masukkan, dan di sini kita akan pilih data dari batas lahan line. Oke ya, open. Nah, do you want to apply? Ya, yes. Oke, klik oke. Oke, nah oke ya. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Secara langsung Google Earth akan menuju daerah lokasi yang dituju yang sudah kita masukkan tadi data SHP. Jadi secara langsung data SHP tadi ya langsung nge-plotting di mana sih sebenarnya daerah itu. Nah, ini adalah lokasinya, daerah yang kita tuju tadi. Ini dalam bentuk sebenarnya dalam bentuk line, jadi bisa polygon line juga bisa, atau data-data dalam bentuk format point atau waypoint ya. Nah, ini kita bisa setting, teman-teman bisa klik di klik kanan di batas datanya, properties, teman-teman bisa ubah style colornya, mau diubah ke warna apa. Nah, ini kebetulan mau saya berubah warna merah. Oke, kita tebalkan garisnya. Oke, sampai ya 2. Oke, nah ini udah nampak kelihatan. Jadi sebenarnya data SHP yang kita punya tadi itu ya, kalau kita lihat di Google Earth ini dia. Nah, jadi udah berbentuk persegi panjang dan berada di Kota Pekanbaru, berada di Kecamatan Tenayan ya. Nah, ini kita lihat. Nah, saya rasa teman-teman bisa mencobanya ya, jadi teman-teman nggak kesulitan. Nah, oke. Nah, teman-teman juga bisa menyeting hal-hal terkait lainnya ya, tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba memasukkan data dalam bentuk hasil pengedronan yang kita lakukan di lokasi tersebut. Kita akan melakukan overlay. Nah, kita akan ganti format datanya dengan data format TIFF, karena hasil dari proses pengolahan data drone itu datanya formatnya TIFF. Nah, ini kita masukkan. Oke, data untuk udaranya, fly to fly flash weight. Oke, sip. Oke, nah oke ya. Nah, ini sudah oke. Scale, pilih scale ya. Nah, ini kita lagi menunggu proses import image data. Jadi proses memuat data hasil pengedronan dalam format TIFF tadi ke dalam aplikasi dari Google Earth. Nah, ini sebenarnya sudah terbentuk delineasi AOI-nya, area of interest dari data tersebut. Kira-kira kita udah dapat gambaran data hasil pengedronan itu yang sudah saya ambil dan saya lakukan itu sebenarnya memiliki area luasan mencapai segini ya, yang putih ini ya. Sementara persil bidang tanahnya itu yang berwarna merah. Nah, ini sudah 80-90% ya, biar 100. Oke ya, kita tunggu. Nah, oke, tunggu sebentar. Oke, nah ini udah masuk. Nah, ini datanya ya teman-teman, diokekan dulu. Oke ya, sip. Nah, ini sebenarnya data hasil pengedronan kita, dan ini sebenarnya tinggal disesuaikan aja sih degradasi warnanya, pemilihan warnanya. Ini kita sudah overlay kan antara Google Earth dan peta foto udara. Memang perubahannya jauh berbeda ya, karena mungkin perekaman yang dilakukan oleh Google Earth ini ya tidak seupdate dan tidak terbaru kan ya, proses pengambilan citra satelitnya. Kita bisa melihat. Nah, kini ini kita setting di perubahan
warnanya, warna gambar dari data raster image kita, formatif tadi. Nah, ini kita lihat teman-teman bisa bermain di transparansi warna dari transparan dari foto udara yang teman-teman punya, dan ini kita setting bisa sesuai kebutuhan sebenarnya. Nah, kita bisa lihat sebenarnya ini daerah ini sebenarnya di citra satelit itu belum terbuka jalan, karena di sini kita sudah melakukan pengedronan beberapa waktu lalu dan hasilnya memang beda. Bahkan daerah ini sudah berkembang ya, sudah berkembang dan sudah ada jalan besar di depan dan di belakangnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini lokasinya ya, titik koordinatnya. Sebenarnya teman-teman bisa lihat posisinya ya, dan teman-teman bisa lihat sendiri data-datanya ya. Teman-teman silahkan otak-atik sendiri ya, saya rasa nggak sulit. Teman-teman tinggal pilih di propertinya, ini datanya oke ya. Nah, sekarang kita oke kan. Nah, inilah sebenarnya data yang sudah beberapa waktu lalu saya ambil dengan melakukan pengedronan. Nah, ini terjadi perubahan, memang jauh berbeda ya data existingnya. Nah, ini kita lihat perubahannya antara yang di drone dan kondisi dari citra satelit dari Google Earth. Di sini masih semak-semak, sementara dari jalan belum ada terbuka jalan. Sekarang sudah terbuka jalan dan bagus ya, oke. Nah, ini berada di Kota Pekanbaru ya. Nah, Provinsi Riau, daerah Sumatera. Nah, saya rasa cukup sekian ya. Nah, ini kondisinya ya, teman-teman bisa lihat. Oke. Oke. Nah, ini adalah wilayah dari lokasinya tadi ya. Oke, yang sudah kita overlaykan dengan data SHP dan data TIFF hasil pengedronan, dan kita masukkan di dalam Google Earth. Nah, oke, teman-teman bisa. Nah, sekarang kita akan mencoba memberi keterangan di daerah ini. Teman-teman tinggal klik di dipilih pin di sini ya, pin, kita beri keterangan. Oke, United Place Map, jadi kita kasih keterangan nama tempat. Oke, kita klik nama dari lokasi hasil drone. Jadi oke kan, klik oke ya. Oke, sudah selesai. Nah, inilah hasil dari overlay yang sudah kita lakukan di Google Earth. Jadi sebenarnya banyak sih fitur-fitur yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan di Google Earth ini, terutama untuk memasukkan data-data spasial dan data-data lainnya. Oke ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, dan selesai dan bisa dilakukan apa aja. Oke ya. Demikian bahasan kita kali ini, bagaimana belajar memasukkan data dari Google Earth ya sebagai data penyedianya. Kita masukkan data SHP dan data-data hasil pengedronan. Nah, sebenarnya proses ini cukup gampang dan sering digunakan oleh teman-teman baik di dinas, PPN maupun di kementerian dan lembaga terkait yang berhubungan dengan data-data spasial. Cara ini cukup gampang. Jadi untuk memvalidasi bagaimana keakuratan dan bagaimana hasil data pengedronan kita, apakah sudah sesuai, dan bagaimana sih sebenarnya perubahan-perubahan antara data Google Earth dan data dari hasil pengedronan kita. Oke, demikian bahasan kita kali ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan memberikan banyak peranan, oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Oke, bye-bye.